Bertempat di ruang Komisi A DPRD Indramayu, belum lama ini Komisi A DPRD Indramayu melakukan rapat kerja bersama mitra kerjanya, BPMD Kabupaten Indramayu dan Ekspektorat Kabupaten Indramayu. Rapat kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi A, Haji Didi Mujahiri, yang didampingi Wakil Ketua Komisi A, Siti Nurlaila, dan Sekretaris Komisi A, Tarwidi, dan dihadiri oleh anggota Komisi A DPRD Indramayu, serta turut hadir Kepala BPMD Kabupaten Indramayu beserta jajaran dan perwakilan Inspektorat Kabupaten Indramayu. Rapat kerja Komisi A DPRD Indramayu dengan mitra kerja ini digelar dalam rangka pembahasan berkaitan dengan dana desa dan alokasi dana desa serta pengawasan pelaksanaannya. Dalam sambutannya, Ketua Komisi A DPRD Indramayu, Didi Mujahiri, mengungkapkan digelarnya rapat kerja ini agar mendapat solusi terkait dengan alokasi dana desa. Berdasarkan data yang didapat Komisi A, alokasi dana desa tidak sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan, seperti halnya di Desa Karanganyar dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.000 jiwa dan cakupan wilayah yang sangat luas. Alokasi dana yang diterima desa hanya 500 juta rupiah. Lebih lanjut, Kepala BPMD Kabupaten Indramayu Joko Pramono mengatakan ADD yang terbesar akan menerima dana kurang lebih 679 juta dan yang terkecil kurang lebih sebesar 337 juta rupiah. Sedangkan untuk dana desa yang terbesar menerima kurang lebih 278 juta dan dana desa yang terkecil kurang lebih sebesar 138 juta rupiah. Dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel kemiskinan, terutama kemudian masalah kesehatan, pendidikan, kemudian kejangkauan jumlah penduduk dan luas wilayah serta partisipasi masyarakat. Dari hal-hal seperti itu, kalau misalnya kita lihat secara ini data yang kami peroleh, dan salah satu contoh saja kita ambil Desa Karanganyar dengan jumlah desa yang sampai 30.000 orang dengan cakupan wilayah cukup luas. Kenapa pada waktu kemarin ya alokasi dana desa yang diterima dari kecamatan cuma 500 juta gitu, tidak sesuai dengan variabel yang ditetapkan oleh kita gitu. Oleh karena itu kita mangga cari solusi yang terbaik bagaimana untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Berdasarkan data di kami, yang terbesar ini akan menerima untuk ADD Pak, 679.423.000. Yang terkecil 337.682.000. Sedangkan untuk dana desa yang terbesar menerima 278.610.000, yang terkecil 138.473.000. Ini yang kami harapkan ke depannya ada penambahan. Pada kesempatan rapat kerja tersebut dimanfaatkan oleh anggota Komisi A DPRD Indramayu untuk berdialog dengan mitra kerja Komisi A, BPMD, dan Inspektorat Kabupaten Indramayu seputar pembahasan terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa serta pengawasan pelaksanaannya. Yang belum kami ketahui dan yang saat ini desa belum menerima ketentuan itu mengenai bengkok. Yang konon katanya diakomodasikan menjadi sekian, kemudian 30% kisarannya untuk honor. Itu desa kalau memang itu diterapkan rata-rata belum menerima. Mereka itu pengennya bengkok terpisah. Sedangkan pada waktu saya mengikuti kunjungan DPR Provinsi Jawa Barat dari PDI itu menyampaikan bahwa dana desa yang 1,4 itu adalah per 5 tahun. Maka jangan sampai kita menyampaikan ke setiap kubu, artinya mana yang benarkan. Penggunaan dana desa dan ADD, ya saya mohon Inspektorat dalam pemeriksaan dana tersebut harus turun langsung ke lapangan. Apakah benar dana tersebut digunakan untuk fisik yang sudah dianggarkan atau belum? Ini di Bangkok, di Kisara ini sudah siap dilelang Pak. Apalagi di Bangkok ini sudah terbangun-bangun.
Nah, untuk antisipasi itu makanya ke Bapak Joko, ke BPMD segera surat-surat edaran yang terkait di dalam kegiatan tadi, ya mohonlah segera seperti bentuknya apa itu baru mau ditandatangani sama Ibu Bupati, ya mohonnya Pak. Sesuai rencana yang sudah direncanakan seperti ada RPJMD ya, sedang desa itu, jadi saya mohon mungkin ini ya artinya benar-benar fix dan tepat dengan sasarannya. Dan tadi Pak An menyampaikan bahwasanya masih kurangnya personil di inspektorat. Nah, yang ingin kami tanyakan bagaimana menanggapi personil yang dengan jumlah sedikit untuk pengawasan kaitannya dengan alokasi dana desa yang jumlahnya 309 desa tersebut. Nah, dari personil yang ada memang sangat-sangat tidak memungkinkan 309 desa kita semua begitu. Bahkan mungkin tidak akan kuat kita waktu kita durasi hari kerja juga tidak akan bisa mencukupi dengan PKPT yang ada. Dari yang 290 sekian bit yang kita periksa juga nanti mungkin kita akan dilakukan pengurangan Pak. Dan lagi itu juga nanti termasuk desa juga akan kita random Pak. Yang random termasuk nanti di mana itu mungkin berdasarkan angka sekian dan sekian ke atas akan dilakukan riksus, pemeriksaan khusus Pak namanya. Kita akan terjun tim terhadap desa-desa yang berjumlah cukup besar Pak. Demikian Prima Novarius melaporkan untuk Media Parlemen.